Kembali lagi bersama saya, Vintansia Wayuni Belajar dengan NIM 2011-0059. Di sini saya akan mereview perbedaan jenis-jenis database, di antaranya Freebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu database. Database atau yang dikenal juga dengan istilah basis data adalah sekumpulan data yang dikelola dengan sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Lewat pengelolaan itu, pengguna bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari sebuah informasi, membuang informasi, maupun menyimpan informasi. Selain pengertian database di atas, terdapat pengertian lain dari database, yaitu sebuah sistem yang berguna untuk mengumpulkan file, arsip, atau tabel yang disimpan dalam terhubung dalam berbagai media elektronik yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Freebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Yang pertama saya akan menjelaskan Freebase. Freebase adalah satu layanan dari Google yang digunakan untuk mempermudah para pengembangan aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. Dengan adanya Freebase, pengembang aplikasi tanpa harus memberikan usaha yang besar. Ini adalah layanan account, juga Freebase adalah basis data NoSQL. Dalam Freebase, data disimpan atau diproses dalam account. Freebase cocok untuk aplikasi waktu nyata. Freebase dimiliki oleh Google. Freebase hanya tersedia di GCP, Google Account Platform. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis atau fitur dari Freebase itu sendiri. Yang pertama, fitur analis adalah salah satu fitur pada Freebase yang digunakan sebagai koleksi data dan reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Koleksi data pun bervariasi. Sebagai contoh, kamu dapat membuat suatu laporan atau raport untuk pengguna aplikasi di negara Indonesia saja. Mungkin negara lain seperti Singapura. Kamu juga bisa melihat bagian mana saja dari aplikasi yang paling sering digunakan oleh user. Fitur ini mempunyai kelebihan yang memungkinkan kita untuk bisa membuat segmentasi user berdasarkan user attribute. User attribute adalah suatu parameter yang bisa kita gunakan sebagai fitur bertujuan untuk reporting dan notifikasi. Contohnya pada aplikasi online shop. Dengan user attribute, kamu bisa tahu jumlah user yang membeli handphone merek O, atau bahkan bisa mencari tahu jam berapa transaksi yang dilakukan oleh user tersebut. Selanjutnya, Freebase Account Missing and Notification. FCM, Freebase Account Amazing, yaitu menyediakan koneksi yang handal dan tentunya hemat baterai antar server maupun antar device, sehingga kamu dapat mengirim dan menerima pesan serta notifikasi di Android, iOS, dan web tanpa perlu biaya. Untuk menargetkan pesan lanjutan, kamu bisa targetkan pesan dengan mudah menggunakan segmen yang telah ditentukan sebelumnya, yakni menggunakan demografi dan behavior perilaku yang berlangganan pada topik tertentu. Anda dapat mengagetkan pesan ke perangkat yang telah berlangganan pada topik tertentu. Selain itu, Anda bisa juga menargetkan hanya ke satu perangkat untuk mendapatkan informasi data yang terperinci. Biasanya, ini dilakukan untuk proses pengujian. Proses notifikasi ini
terintegrasi sepenuhnya dengan Google Analytics for Freebase, sehingga kamu memiliki akses pada interaksi dan tracking konversi secara detail. Selanjutnya, Freebase Authentication. Freebase Authentication adalah salah satu layanan back-end fitur Android dan iOS SDK yang mudah digunakan dan tampilan interface yang siap pakai untuk mengidentifikasi pengguna ke aplikasi yang kamu buat. Freebase Authentication mendukung autentikasi menggunakan nomor telepon sandi penyedia identitas gabungan populer seperti Google, Facebook, dan lain sebagainya. Freebase Authentication terintegrasi dengan fitur layanan Freebase lainnya. Sistem ini memanfaatkan berbagai jenis standar industri, seperti OAuth 2.0 dengan OpenID Connect yang memudahkan integrasi dengan backend khusus buatanmu. Kamu juga dapat memudahkan pengguna untuk login ke aplikasi dengan menggunakan fitur Freebase UI tampilan interface sebagai alternatif for drop-in authentication. Selanjutnya, Freebase Account Freestore. Account Freestore adalah database yang bersifat fleksibel dan terukur untuk pengembangan perangkat seperti seluler, web, dan server di Freebase dan Google Account Platform. Seperti halnya Freebase Real-Time Database, Freestore membuat datamu tetap terkoneksi di aplikasi user melalui discerner realitnya dan menawarkan layanan secara offline untuk aplikasi seluler dan web. Dengan begitu, kamu dapat membuat aplikasi yang powerful, responsive, dan mampu bekerja tanpa bergantung pada latensi koneksi internet. Account Freestore maupun database NoSQL yang dihosting di cloud dapat diakses melalui SDK real oleh aplikasi iOS, Android, dan web. Selanjutnya, Freebase Real-Time Database. Freebase Real-Time Database adalah database yang dihost melalui account. Data disimpan dan dieksekusi dalam bentuk JSON dan disinkronkan secara real-time ke setiap user yang terkoneksi. Hal ini berfungsi memudahkan kamu dalam mengelola suatu database dengan skala yang cukup besar. Ketika kamu membuat aplikasi lintas platform, multi-platform menggunakan SDK, Android, iOS, dan juga JS JavaScript, semua pengguna akan berbagi sebuah instansi real-time database dan menerima updatean data secara serentak dan otomatis. Kemampuan lain dari Freebase Real-Time Database adalah tetap responsif bahkan saat offline karena SDK Freebase Real-Time di database menyimpan data langsung ke disk driver atau memori lokal. Setelah perangkat terhubung kembali dengan internet, perangkat pengguna user akan menerima setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, Freebase Hosting.
Selanjutnya ada Freebase Hosting, suatu layanan hosting konten. Hanya dengan satu instruksi kamu dapat mengimplementasikan aplikasi web serta menyajikan konten statis maupun dinamis ke CDN jaringan penayangan konten global dengan cepat. Kegunaan dari Freebase Hosting itu sendiri yaitu mampu menayangkan konten melalui koneksi yang begitu aman, mengirimkan konten secara cepat, dan mendukung semua jenis konten untuk di-hosting, mulai dari file HTML dan CSS hingga API atau layanan Micro Express CS. Selanjutnya di sini saya akan membahas perbedaan dari MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS, Database Management System, menggunakan perintah SQL. Struktur Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua instansi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan yang kedua adalah hardware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS, Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Selanjutnya kita akan membahas fungsi MySQL. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain dari SQL dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Hampir seluruh penyedia server web atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis web untuk dikelola oleh web developer. Kemudian antarmuka dari MySQL adalah phpMyAdmin yang berfungsi untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk proses pengelolaan berbasis data pada web. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari MySQL. Yang pertama kita akan membahas kelebihan dari MySQL. Yang pertama bersifat open source. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja karena memiliki dua lisensi, yaitu free software dan hardware. Selain itu juga termasuk dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunikasi dan dokumentasi untuk membantu Anda dalam mengembangkan aplikasi menggunakan database server. Yang kedua, mendukung penggunaan multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungan di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersamaan atau teamwork. Yang ketiga, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain.
Kelebihan lain adalah dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP. Dengan menggunakan PHP sebagai perantara, Anda sudah bisa membuat berbasis data pada web server dengan lebih efektif. Kemudian dapat digunakan juga untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan framework seperti Laravel dan Codel Editor. Yang selanjutnya adalah sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL juga sangat variatif. Contohnya adalah tipe data varchar, integer, flowchart, double date, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini, Anda dapat mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. Pengelolaan database dalam server juga akan terbantu dengan adanya banyak jenis tipe data untuk pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan terstruktur. Yang kelima, struktur tabel cenderung fleksibel. Jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database yang lain seperti Oracle dan Postgres, MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa? Karena sebagian contoh dalam proses eksekusi pada alter tabel lebih mudah digunakan dan cepat diproses. Selanjutnya, sistem keamanan yang telah terjamin. MySQL dapat mengatur hak akses pengguna user dengan enkripsi tinggi. Selain itu, terdapat beberapa fitur keamanan yang lain seperti level nama pada host dan pembuatan subnet mask. Jadi bukan berarti dengan perangkat lunak yang bersifat open source membuat keamanan menjadi buruk. Selanjutnya, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. MySQL dapat diinstal pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas. Jika dibandingkan dengan database lain, dapat dijalankan dengan kapasitas memori yang kecil. Sangat cocok digunakan oleh setiap orang untuk membantu pengembangan aplikasi dengan konsumsi RAM yang rendah. Selanjutnya, perangkat lunak portable. Kelebihan berikutnya yang dimiliki MySQL adalah perangkat lunak bersifat portable. Portable di sini maksudnya adalah sistem berbasis data dapat diolah dalam berbagai platform multi-platform sehingga dapat dijalankan baik dari sisi Windows, Linux maupun macOS. Support untuk spesifikasi hardware yang rendah. MySQL sangat mendukung untuk perangkat hardware yang memiliki spesifikasi rendah. Jadi jangan khawatir untuk Anda yang memiliki PC atau laptop yang masih rendah. Dengan menggunakan DBMS ini, Anda juga bisa membuat sistem berbasis data untuk server dalam sebuah website. Yang ke-10, memiliki performa yang baik. Kelebihan terakhir dimiliki adalah dari sisi performa yang dimilikinya. Kecepatan dan penanganan query sangat cepat. Kemudian juga dapat menangani proses SQL persatuan waktu. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari MySQL. Yang pertama, kurang cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk Anda yang sedang pengembangan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena manajemen database dimiliki kurang cocok untuk pengelolaan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dengan metode account yang lebih real time.
Yang kedua adalah technical support yang kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya, sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungkan technical support. Selanjutnya, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan untuk pengelola basis data dalam kapasitas besar. Apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan Big Data atau BigQuery. Karena MySQL dikhususkan supaya ramah dengan perangkat yang dimiliki spesifikasi rendah. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan Microsoft Access. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat pengelolaan dan pengelolaan database berbasis data. Basis data yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukan adanya data dan dijadikan sebagai masukan. Data sebagai masukan yang akan diolah dan informasi adalah hasil pengelolaan dari data. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kegunaan Microsoft Access, yaitu yang pertama membuat basis data atau database. Yang kedua membuat program aplikasi jumlah peserta didik. Yang ketiga untuk membuat program aplikasi gajian karyawan. Yang keempat untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan. Yang kelima untuk membuat program aplikasi absensi. Yang kelima membuat program aplikasi persediaan barang dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas manfaat Microsoft Access itu sendiri. Yang pertama menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Selanjutnya kita akan membahas komponen dalam Microsoft Access. Secara umum Microsoft Access terdiri dari tabel, database, DBMS, RDBMS, query, primary key, DDL dan DDML, file, record, dan SQL. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari Oracle. Salah satu produk yang bisa digunakan untuk mengelola data atau mengumpulkan data dari Oracle. Oracle memiliki produk yaitu Oracle Database. Oracle telah melakukan pemasaran data dengan berbagai produk yang dimilikinya. Oracle Database merupakan suatu kumpulan data yang dibuat oleh perusahaan Oracle dan kumpulan data tersebut disimpan dalam manajemen basis data yang bisa disebut dengan RDBMS. RDBMS merupakan kepanjangan dari Relational Database Management System. Dengan menggunakan Oracle Database, kita bisa bertukar data dengan orang lain yang sudah diberikan hak akses terhadap data kita. Data bisa digunakan secara bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari Oracle. Yang pertama, identifikasi data menjadi mudah.
Dengan menggunakan Oracle Database, segala data bisa dikelompokkan sesuai dengan spesifikasi data masing-masing. Hal ini bisa mempermudah kita sebagai pemilik data untuk melakukan klasifikasi data. Sehingga ketika suatu saat kita membutuhkan data tersebut, kita dengan mudah bisa menemukan data tersebut dan tidak kebingungan terhadap pengelompokan data. Data yang dicari mudah ditemukan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pencarian tersebut. Selanjutnya bisa terhindar dari data yang tidak konsisten. Dengan menggunakan Oracle Database, data bisa disimpan dan bisa menghindari adanya data yang tersimpan secara ganda. Data yang bersifat duplikat bisa dilakukan dengan mudah. Dan ketika banyak data yang duplikat, hal tersebut bisa menjadi kesulitan tersendiri untuk kita sebagai pemilik database data tersebut. Karena kita sulit membedakan data mana yang asli dan data mana yang tidak sesuai. Oleh karena itu, Oracle Database bisa menghindari adanya data yang tidak konsisten atau duplikat. Yang ketiga adalah akses dipermudah. Dengan Oracle Database, kita juga bisa melakukan pengubahan pengaturan akses data, sehingga data tidak bisa diakses oleh semua orang secara bebas karena data bersifat rahasia. Dengan begitu, Anda bisa menjaga privasi data dan membagikan data tersebut ke orang-orang yang hanya memiliki hak akses terhadap data tersebut. Yang keempat, kualitas data yang terjaga. Data akan tetap terjaga dalam Oracle Database karena data tetap akan tersimpan dalam database dan tidak akan hilang. Sehingga sewaktu-waktu Anda membutuhkan data tersebut, data bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Kualitas data akan tetap sama tanpa mengalami perubahan. Yang kelima, penyimpanan data terjaga. Data tidak perlu lagi disimpan dalam rangka hak yang berisi kertas yang menumpuk hingga memenuhi ruangan. Dengan menggunakan Oracle Database, kita bisa menyimpan data secara digital. Hal ini sangat efisien karena bisa menghemat ruangan yang kita miliki. Data dalam kertas bisa dilakukan penghematan agar ruangan tidak penuh kertas. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Oracle. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan Oracle. Yang pertama, client server informant. Fitur client server juga disediakan oleh Oracle Database. Dengan adanya client server, informant proses yang tersedia bisa dipisahkan. Oracle Database akan memisahkan antara database server dan aplikasi yang digunakan oleh klien. Sehingga dengan begitu server akan melakukan tugas dan fungsinya dengan semua hal yang terkait dengan database. Sedangkan klien akan bertugas fokus pada aplikasi yang digunakan untuk menampilkan data dari database. Dengan adanya hal tersebut, proses yang dilakukan oleh Oracle Database bisa lebih cepat dan tidak mengalami kemacetan. Selanjutnya yang keempat, processing performance. Salah satu fitur ini bisa digunakan oleh Oracle Database untuk mempercepat transaksi yang sedang berjalan.
Sehingga meskipun banyak transaksi atau proses yang dilakukan dalam database, pemrosesan database tetap akan berjalan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, yang kelima, availability data. Data yang tersimpan dalam database bisa diakses penuh selama 24 jam. Dengan adanya hal ini, user bisa bebas kapan saja mengakses data ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, kemudahan akses data ini bisa ditemukan pada Oracle Database. Yang keenam, security. Oracle Database telah dilengkapi berbagai keamanan untuk menjaga data. Dengan adanya keamanan data ini, user bisa menyimpan data dalam database dengan cukup mudah dan dilengkapi oleh keamanan yang cukup handal. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari Oracle. Yang pertama, spesifikasi hardware tinggi. Berbeda dengan database lain, Oracle Database adalah jenis database yang membutuhkan spesifikasi hardware pendukung lebih tinggi. Karena dengan terpenuhnya spesifikasi hardware yang tersebut kinerja database akan semakin lancar. Namun hal ini tidak sesuai dengan perusahaan kecil karena akan kemungkinan bahwa perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi standar spesifikasi hardware yang sesuai dengan Oracle Database. Selanjutnya, kekurangan dari Oracle adalah harga yang mahal. Menjadi salah satu kelemahan dari Oracle Database adalah harganya. Harga untuk implementasi Oracle Database bisa dibilang cukup mahal. Karena Oracle Database adalah database yang kompleks dan bisa mendukung data perusahaan Anda. Oleh karena itu, harga Oracle Database sangat mahal. Yang berikut adalah ukuran data bertambah menjadikan proses semakin lama. Salah satu kelemahan Oracle Database adalah penambahan ukuran data sangat berpengaruh. Ketika ukuran data bertambah besar, maka proses akan mengalami keterlambatan pemrosesan. Oleh karena itu, ketika mengimplementasikan Oracle Database harus diimbangi dengan data manajemen yang bagus. Data menggunakan database kita akan menjadi semakin mudah dalam menyimpan data dan melakukan pengolahan data. Database bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja perusahaan dan bisnis. Dengan begitu, semua data yang Anda miliki bisa dirawat dengan baik. Sekian dari penjelasan saya tentang perbedaan jenis-jenis database. Sekian, terima kasih.